Tel Aviv. Iran meluncurkan serangan rudal besar-besaran ke arah kota Tel Aviv pada dini hari waktu setempat, memicu kepanikan di seluruh penjuru ibu kota Israel. Serangan mendadak itu terjadi sekitar dini hari, saat sebagian besar warga masih tertidur. Puluhan rudal balistik dan jelajah menghantam berbagai titik, termasuk wilayah pemukiman, fasilitas militer, dan infrastruktur vital. Pihak militer Israel IDF, Israel Defense Forces, mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan Iron Dome aktif, namun tidak semua rudal berhasil dicegat. Beberapa lolos seperti mahasiswa nyontek waktu ujian dan efeknya bikin Tel Aviv berasa kayak zona perang. Ledakan terdengar dari berbagai penjuru kota. Warga sipil berhamburan keluar rumah. Banyak yang tidak sempat mengenakan pakaian lengkap. Beberapa saksi mata menyebut, "Saya pikir itu gempa bumi, tapi ternyata yang gemetar bukan tanah, melainkan nyali kami." Ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan militer dikerahkan dalam waktu kurang dari 10 menit setelah ledakan pertama terdengar. Namun situasi langsung sulit dikendalikan karena volume serangan terlalu tinggi dan terus berlanjut selama lebih dari 45 menit. Menurut laporan militer Israel, serangan kali ini merupakan salah satu yang paling presisi dan mematikan yang pernah dilakukan Iran secara langsung. Tidak seperti serangan drone atau rudal jarak pendek dari kelompok proksi, serangan ini dilakukan dengan rudal-rudal canggih jarak menengah yang diyakini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit. Target serangan diduga sudah direncanakan jauh-jauh hari dan tidak acak. Artinya ini bukan asal tembak, tapi benar-benar kayak delivery rudal berpresisi tinggi. Bahkan tukang paket lokal aja kalah akurat. Beberapa fasilitas penting yang terkena serangan, termasuk pusat komunikasi militer, gudang logistik IDF, serta infrastruktur energi. Salah satu serangan paling mematikan terjadi di pinggiran Tel Aviv, di mana sebuah fasilitas penyimpanan bahan bakar terbakar selama berjam-jam. Upaya pemadaman api terkendala karena area sekitar penuh dengan puing-puing dan masih dalam ancaman serangan susulan. Sementara itu, kondisi lalu lintas di kota lumpuh total. Jalan-jalan utama ditutup, sistem transportasi publik dihentikan, dan Bandara Ben Gurion sempat menangguhkan seluruh penerbangan. Warga diminta untuk tetap berada di shelter bawah tanah atau ruang perlindungan terdekat. Banyak dari mereka mengunggah kondisi terkini melalui media sosial. Salah satu video yang viral memperlihatkan seorang warga berteriak di balkon rumahnya, "Kami disuruh percaya keamanan negara? Iron Dome-nya kayak wifi rumah, kadang nyala, kadang enggak." Pihak militer Israel terlihat kewalahan menangani intensitas serangan. Meski mereka mengklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal, kenyataannya suara ledakan terdengar di lebih dari 20 titik berbeda. Video-video amatir menunjukkan kobaran api besar di dekat instalasi listrik, serta puing-puing bangunan berserakan di jalan. Pihak keamanan tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa rudal Iran berhasil mengenai target yang sangat sensitif. Informasi soal korban jiwa masih simpang siur, namun dipastikan ada sejumlah orang terluka dan rumah-rumah warga rusak parah. Salah satu fakta yang mengejutkan adalah bahwa serangan ini tampaknya bukan hanya bertujuan menghancurkan fasilitas militer, tapi juga mengirim pesan politik langsung ke jantung pemerintahan Israel. Para analis meyakini bahwa Iran telah meningkatkan kemampuan intelijennya secara drastis. Hal ini terlihat dari pola serangan yang terkoordinasi dan mengarah ke titik-titik strategis yang hanya bisa diketahui melalui data intelijen tingkat tinggi. Mereka tahu persis di mana harus menghantam. Ini bukan soal kekuatan rudal, tapi ketepatan intelijen, kata salah satu analis militer dalam wawancara TV. Kalau rudalnya punya akurasi seperti ini, mungkin sebaiknya Israel mulai sewa jasa pengamanan dari Iran juga sekalian. Reaksi pemerintah Israel langsung menyalahkan Iran atas eskalasi ini dan menyebutnya sebagai provokasi brutal yang melanggar hukum internasional. Namun banyak warga Israel justru merespons dengan sinisme dan sarkasme. Media sosial dibanjiri komentar pedas, salah satunya menulis, "Iran kirim rudal, pemerintah kita kirim doa. Keren banget, serangan balasan pakai ayat Mazmur." Yang lain berkata, "PM kami janji keamanan, tapi yang aman cuma dia doang. Itu pun katanya sekarang luka-luka."
Pasukan keamanan diperintahkan untuk meningkatkan penjagaan di semua titik penting, termasuk kediaman Perdana Menteri dan markas-markas IDF lainnya. Namun rumor segera menyebar bahwa salah satu rudal yang menghantam kota Tel Aviv berhasil mencapai lokasi yang sangat dekat dengan markas tempat PM Israel bersembunyi. Dugaan ini akan dibahas lebih rinci dalam bab berikutnya. Kondisi kota Tel Aviv sampai pagi masih lumpuh. Sekolah diliburkan, kantor-kantor tutup, dan sebagian besar toko tidak beroperasi. Warga diminta tetap waspada akan kemungkinan serangan susulan. Meski Iron Dome masih aktif, kepercayaan publik terhadap sistem pertahanan negara tampaknya hancur bersama puing-puing gedung yang terbakar. Beberapa saluran berita internasional menyoroti serangan ini sebagai pukulan telak terhadap kredibilitas militer Israel. Sejumlah pengamat bahkan menyebut bahwa ini adalah saat paling memalukan dalam sejarah pertahanan modern Israel. Kalau ini ujian, nilai mereka di bawah standar minimal. Bahkan tentara cadangan aja bilang, kami daftar buat main senjata, bukan mati konyol karena radar tidur. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan bahwa rumah sakit di sekitar Tel Aviv telah dipenuhi korban luka ringan dan sedang. Beberapa di antaranya mengalami luka akibat serpihan kaca jatuh saat melarikan diri atau tertimpa reruntuhan. Tidak sedikit yang mengalami trauma psikologis. Anak saya kira itu kembang api, sekarang dia takut suara panci jatuh, ujar seorang ibu di ruang IGD. Secara keseluruhan, serangan rudal Iran ini menjadi pukulan telak terhadap persepsi bahwa Israel selalu unggul dalam teknologi militer. Dunia kini menyaksikan bahwa bahkan sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome pun memiliki kelemahan, terutama jika dihadapkan dengan serangan masif, terkoordinasi dan tepat sasaran. Salah satu hal paling mengejutkan dari serangan rudal Iran ke Tel Aviv bukan hanya skala kehancurannya, tapi bagaimana sebuah rudal canggih mampu secara presisi mendeteksi lokasi Perdana Menteri Israel yang saat itu sedang bersembunyi di markas IDF. Menurut sumber intelijen internal yang enggan disebutkan namanya, rudal jelajah buatan Iran jenis Soumar atau variannya yang lebih baru tidak hanya menembus sistem pertahanan Israel, tapi juga mengetuk pintu markas PM seperti tamu tak diundang dan lebih tepat dari pengantar makanan online. Markas yang dihantam rudal tersebut bukan lokasi sembarangan. Itu adalah salah satu bunker pertahanan Israel yang diklasifikasikan sebagai lokasi tinggi rahasia, tempat para petinggi militer dan pejabat sipil berlindung saat kondisi darurat. Dalam skenario darurat seperti malam itu, PM Israel langsung dibawa ke markas tersebut, di bawah pengamanan tingkat tinggi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rudal canggih Iran seperti sudah menunggu kedatangan tamu VVIP tersebut. Informasi awal menyebutkan bahwa rudal yang menghantam markas PM bukan rudal sembarangan. Rudal tersebut diduga dilengkapi dengan sistem navigasi yang dikendalikan oleh data satelit dan mungkin telah diprogram berdasarkan informasi intelijen yang sangat spesifik. Yang membuat semuanya makin mencurigakan adalah waktu dan presisi serangan yang terjadi hanya beberapa saat setelah PM tiba di lokasi. Kita bicara tentang koordinasi waktu yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan, ujar salah satu analis pertahanan luar negeri. Kemungkinannya cuma dua. Sistem intelijen Iran meningkat drastis atau seseorang di dalam Israel buka pintu buat mereka. Ya, semacam tukang bocorin lokasi di game Battle Royale. Tapi ini nyawa beneran, ledakan. Di markas tersebut sangat besar. Gambar satelit yang beredar beberapa jam setelah kejadian memperlihatkan kerusakan besar di area kompleks. Atap bangunan runtuh. Sebagian struktur bawah tanah juga dilaporkan jebol akibat daya ledak rudal. Beberapa personel keamanan dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya terluka. PM Israel sendiri dilaporkan mengalami luka sedang, terutama akibat serpihan beton dan logam. Kalau rudalnya meledak 5 meter lebih dekat, kami mungkin mengadakan pemilu dadakan minggu depan, ujar seorang pejabat senior IDF dengan nada getir. Tapi mungkin itu juga yang dimau sebagian rakyat, tambahnya sambil tertawa kecut. Pertanyaan besar pun mulai muncul. Bagaimana bisa rudal Iran mengetahui posisi spesifik PM Israel? Beberapa spekulasi mulai beredar di kalangan militer dan media.
Ada yang menyebut kemungkinan penyadapan komunikasi internal IDF. Ada pula yang menduga adanya kebocoran data dari sistem koordinasi pengungsian pemerintah. Bahkan ada teori konspirasi yang menyebutkan bahwa rudal Iran telah diprogram untuk mengenali pola elektromagnetik dari perangkat komunikasi milik pejabat tinggi. Kalau gitu, besok-besok PM kita pakai HP jadul Nokia. 3TB10 aja, susah dilacak, tahan banting, dan bisa buat nimpuk balik rudal, tulis salah satu komentar netizen. Kepanikan sempat terjadi di internal pemerintahan saat kabar luka-lukanya PM menyebar. Media lokal menahan publikasi berita tersebut selama hampir 2 jam, menunggu konfirmasi resmi dari kantor Perdana Menteri. Saat konferensi pers akhirnya digelar, juru bicara pemerintah hanya menyatakan bahwa PM Israel dalam kondisi stabil dan sadar penuh. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Namun sumber-sumber internal menyebutkan bahwa ia menderita luka di bagian kaki dan dada, serta sempat mengalami sesak napas akibat debu dan ledakan. Beberapa pihak menganggap pernyataan itu terlalu minimalis. Kondisinya stabil tapi moral rakyatnya kolaps, tulis seorang jurnalis senior dalam editorialnya. Kalau pemimpin yang paling dijaga saja bisa kena rudal, kami yang dijaga CCTV doang harus harap keajaiban. Yang lebih mempermalukan, rudal itu bukan hanya menghancurkan bunker tempat PM berada, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem pertahanan Israel secara menyeluruh. Iron Dome, yang selama ini dianggap tameng sakti Israel, tampak tidak mampu menghadapi teknologi rudal jelajah modern buatan Iran. Tidak sedikit warga Israel yang mulai membandingkan sistem militer mereka dengan milik negara lain. Kita spend miliaran buat sistem pertahanan, tapi ujung-ujungnya rudal bisa parkir pas di atas kepala PM. Mungkin saatnya ganti vendor pertahanan, ujar komentar pedas lainnya. Dari sudut pandang internasional, ini menjadi sorotan serius. Beberapa analis menganggap bahwa Iran sedang menguji batas kesabaran Israel. Mereka juga ingin menunjukkan bahwa teknologi militer mereka sudah berkembang jauh dan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Fakta bahwa rudal Iran bisa menjangkau markas strategis dan mendeteksi PM adalah bukti nyata bahwa dominasi teknologi bukan lagi monopoli Israel dan sekutunya. Israel kini berada dalam dilema besar. Di satu sisi, mereka harus menunjukkan kekuatan untuk membalas serangan dan memulihkan martabat negara. Di sisi lain, fakta bahwa lokasi PM bisa diketahui dan dihantam dengan akurat membuat mereka harus berpikir 2 kali untuk terlibat dalam eskalasi yang lebih luas. Kalau serangan balik bikin Iran kirim rudal kedua, siapa jamin PM kita bisa lolos lagi? Tuhan juga mungkin sudah sibuk, sindir akun parodi politik yang viral di Twitter. Situasi makin memanas saat muncul laporan dari luar negeri bahwa pihak intelijen asing juga kaget atas kemampuan Iran ini. Salah satu sumber intelijen Eropa mengatakan, "Kami tahu Iran punya rudal canggih, tapi kami tak mengira mereka bisa tahu titik lokasi PM dengan presisi seperti itu. Kalau itu kerja manusia, maka seseorang di dalam sistem Israel pasti sedang bersiul-siul menunggu ditangkap." Kabar terakhir menyebut bahwa PM Israel sudah dipindahkan ke lokasi yang jauh lebih rahasia dan dalam penjagaan penuh. Namun publik belum tahu di mana tepatnya dan kondisi luka-lukanya juga tidak diungkap secara rinci. Pemerintah mencoba meredam kepanikan dengan menyebutkan bahwa situasi terkendali, tapi frasa itu sudah kehilangan makna setelah bunker utama pemerintah justru dihantam rudal seperti permainan arcade. Serangan rudal Iran yang menghantam markas IDF di Tel Aviv tidak hanya mencederai Perdana Menteri Israel, tapi juga secara fisik dan simbolik menghancurkan salah satu pusat kekuasaan militer paling penting di negara tersebut. Ledakan besar yang terjadi sekitar pukul 02.43 dini hari. Hanya beberapa menit setelah kedatangan PM Israel ke markas tersebut, membuat sebagian bangunan runtuh total dan menyebabkan kebakaran hebat yang berlangsung hingga pagi hari. Menurut laporan dari Kementerian Pertahanan Israel, rudal yang menghantam markas IDF merupakan salah satu dari rudal jelajah paling canggih milik Iran dan diyakini menggunakan sistem navigasi satelit serta perangkat pengenal target panas.
Rudal tersebut diyakini diarahkan langsung ke struktur utama bawah tanah, di mana para petinggi militer termasuk PM Israel tengah melakukan koordinasi darurat. Sayangnya, bunker yang digadang-gadang anti ledakan ternyata cuma tahan buat presentasi, bukan buat perang beneran. Puing-puing dari struktur bangunan tersebar hingga radius 300 meter. Ledakan juga memicu kebakaran di tangki cadangan bahan bakar yang berada di kompleks tersebut, menambah kepanikan dan memperparah kerusakan. Sejumlah kendaraan militer yang terparkir di halaman kompleks ikut hangus dan kabel-kabel komunikasi utama ikut terputus. Bahkan sistem komunikasi darurat militer sempat lumpuh selama lebih dari 1 jam. Tim penyelamat dari Unit Darurat Nasional diterjunkan untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan. Dari laporan yang beredar, sedikitnya 13 personel militer luka-luka, termasuk beberapa perwira senior. Sebagian besar dari mereka luka karena bangunan runtuh, bukan karena terkena langsung oleh rudal. Ironisnya, yang bikin mereka sekarat bukan musuh, tapi desain bangunan sendiri, ujar salah satu paramedis PM Israel, termasuk dalam korban yang terluka. Menurut laporan resmi, ia mengalami luka di kaki dan bagian dada akibat runtuhan puing serta tekanan ledakan. Ia langsung dievakuasi menggunakan kendaraan lapis baja menuju lokasi rahasia lain yang lebih aman. Meski pemerintah menyebut kondisi PM stabil, publik mempertanyakan transparansi informasi yang diberikan. Katanya stabil, tapi nggak muncul di TV, nggak ada foto, nggak ada pidato. Jangan-jangan yang nulis pernyataan resminya AI, tulis salah satu komentar di X, dulu Twitter. Lebih dari sekadar kerusakan fisik, hancurnya markas IDF memicu gelombang krisis kepercayaan di dalam negeri. Markas tersebut dikenal sebagai pusat kendali operasional militer di sektor Tel Aviv dan sekitarnya. Dengan kata lain, lokasi tersebut adalah otak dari pertahanan militer regional. Kini, otak itu lumpuh. Beberapa pihak menyebut insiden ini sebagai kejadian 9/11 versi Israel. Tapi pelakunya bukan teroris, melainkan teknologi dari negara yang selama ini mereka remehkan. Hingga kini, pihak militer belum memberi penjelasan memuaskan soal bagaimana rudal Iran bisa menembus sistem pertahanan yang diklaim sebagai salah satu yang tercanggih di dunia. Iron Dome dan sistem pertahanan lapis ganda lainnya tidak berhasil mencegat rudal tersebut sebelum mencapai target. Beberapa analis menyebut Iron Dome terlalu sibuk ngincer rudal dari Gaza, sampai lupa bahwa ada pemain baru yang tembakannya lebih serius. Ledakan di markas IDF juga merusak sejumlah dokumen penting, terminal komunikasi, dan sistem digital pertahanan. Belum ada konfirmasi apakah data sensitif ikut hilang atau dicuri dalam proses tersebut. Namun sejumlah sumber militer menyatakan bahwa kemungkinan besar beberapa jaringan intelijen terganggu. Kalau Iran bisa kirim rudal sampai ke ruang rapat kita, bisa jadi mereka juga udah tahu rencana militer kita minggu depan. Sekalian aja mereka masukin agenda ke kalender kita, kata salah satu pejabat militer dengan nada kesal. Lebih buruk lagi, ini bukan satu-satunya markas yang diserang. Dalam waktu yang hampir bersamaan, 2 pusat militer lainnya di selatan dan utara Tel Aviv juga dihantam rudal, meski dampaknya tidak sebesar di markas pusat. Koordinasi antar satuan militer sempat terputus selama beberapa jam, menyebabkan kekacauan dalam pergerakan pasukan dan logistik. Kejadian ini langsung memicu kepanikan publik. Antrean panjang terlihat di SPBU, supermarket diserbu warga, dan banyak keluarga memilih meninggalkan Tel Aviv untuk mengungsi ke wilayah yang dianggap lebih aman. Dulu kita takut Palestina, sekarang malah Iran yang datang langsung ke depan pintu. Jangan-jangan besok Rusia ikut nimbrung juga, ujar salah satu warga yang antre air minum darurat. Beberapa media internasional mulai membandingkan serangan ini dengan operasi militer terencana yang sangat presisi. Dikatakan bahwa ini bukan sekadar balas dendam atau unjuk kekuatan, tetapi pesan politik yang sangat jelas dari Teheran. Mereka tahu lokasi, mereka tahu kelemahan, dan mereka mampu menyerang langsung ke pusat kekuasaan Israel. Iran tidak cuma kirim rudal, mereka kirim rasa malu yang gak bisa dibangun ulang pakai semen. Komentar tajam salah satu media asing,
PM Israel yang terluka sempat dibawa ke rumah sakit militer rahasia, namun kemudian dipindahkan ke lokasi lain yang tidak disebutkan. Hingga saat ini, tidak ada penampilan publik darinya. Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran rakyat bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menguasai keadaan. Demonstrasi kecil pecah di beberapa wilayah Tel Aviv dan Yerusalem, di mana rakyat menuntut jawaban dan tanggung jawab atas kelalaian sistem keamanan. Kalau bukan PM yang jadi korban, mungkin berita ini akan disensor total. Tapi sekarang, rakyat tahu semua dan tahu bahwa mereka sedang dipimpin oleh orang-orang yang bahkan gak bisa jaga diri sendiri, ujar salah satu orator demo di dataran Zion Square. Sementara itu, parlemen menggelar rapat darurat tertutup dan beberapa anggota menyuarakan permintaan agar penyelidikan independen dilakukan atas kegagalan sistem pertahanan nasional. Ada desakan agar Kepala Staf IDF dan Menteri Pertahanan mundur dari jabatannya. Kalau ini bukan kesalahan sistemik, maka mungkin kita harus mulai mengaku bahwa kita hanya hebat di atas kertas, bukan di medan tempur, kata salah satu anggota oposisi. Beberapa hari ke depan akan menjadi krusial bagi Israel. Mereka harus memilih antara membalas serangan dan berisiko memperluas konflik, atau menelan rasa malu dan merapatkan barisan di dalam negeri terlebih dahulu. Namun satu hal pasti, kepercayaan rakyat sudah terguncang dan citra pertahanan Israel sebagai tak tertembus telah hancur di hadapan dunia. Dan semuanya hanya butuh satu rudal, satu lokasi yang bocor, dan satu PM yang sial malam itu.